Assalamualaikum Rek, piye kabare? Sehat? Di konten kali ini aku mau membahas tentang teori konspirasi episode terakhir Doraemon. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar duka datang dari keluarga besar Doraemon di Indonesia. Nur Hasanah, seorang dubber dari Indonesia sejak 1993. Dijelaskan bahwa meninggalnya akibat dari penyakit yang diidapnya. Kabar ini mengundang komentar warganet yang telah kehilangan sosok Nur Hasanah ini, di mana Nur Hasanah ini sudah menemani masa kecil lewat animasi Doraemon ini, Rek. Doraemon adalah film kartun yang sangat populer, telah dikarang oleh Fujiko F. Fujio sejak 1 Juni 1969, Rek. Lah, kisah ceritanya yaitu tentang seorang anak yang malas kelas 5 SD yang bernama Nobita Nobire, dan dengan robot kucing yang bernama Doraemon datang dari abad ke-22. Doraemon dikirim untuk menolong keturunan Nobita untuk menikmati kesuksesannya dan terhindar dari utang finansial yang datang dari Nobita di masa depan karena kebodohannya, Rek. Doraemon dikirim kembali ke masa kehidupan Nobita oleh cicit Nobita, yaitu Sewasi. Dalam kehidupan asli tanpa Doraemon, Nobita ini sering mengalami kegagalan, yaitu kegagalan dalam sekolahnya, dalam pekerjaannya, juga masalah keuangan. Cerita berfokus tentang kehidupan sehari-hari Nobita yang merupakan tokoh utama di dalam film ini, Rek. Doraemon memiliki kantong ajaib, di mana di dalam kantong tersebut terdapat alat-alat ajaib yang ada di masa depan. Seringkali Nobita datang merengek-rengek karena masalah di sekolah atau masalah di lingkungannya. Setelah memaksa dan memohon, Doraemon mulai mengeluarkan sebuah alat untuk menyelesaikan masalah Nobita, maupun sekedar balas dendam atau hanya sekedar pamer ke teman-temannya. Nobita biasanya bertindak terlalu jauh. Kadang dia mengabaikan saran dan perintah dari Doraemon, dan akhirnya dia terjerumus ke masalah yang lebih dalam. Terkadang teman Nobita, Sonia dan Giant ini mencuri alat tersebut dan akhirnya salah dalam menggunakan alat tersebut, Rek. Tapi apakah kalian tahu tentang teori konspirasi episode terakhir Doraemon? Yuk simak aja, check it out. Apakah kalian pernah mendengar sebuah rumor tentang Nobita adalah anak kecil yang sedang menderita penyakit skizofrenia? Banyak rumor dan teori konspirasi yang mengaitkan Nobita mempunyai penyakit skizofrenia ini, Rek. Skizofrenia ini adalah gangguan mental yang ditandai dengan gangguan proses berpikir dan juga emosinya yang lemah. Hal ini didasari dengan fakta mengapa warga kota tidak heboh ketika melihat Doraemon atau robot kucing masa depan, padahal si Doraemon ini sering kali berjalan ke sana kemari bersama Nobita untuk bermain atau hanya membeli kue dorayaki. Bahkan beberapa kali Nobita ini sering mengeluarkan alat ajaibnya kepada orang-orang. Dan konon katanya Nobita ini tidak bisa membedakan mana yang kenyataan dan mana yang khayalan, Re. Maka
Maka dari itu, Nobita yang sering kesepian di dalam kamarnya sering mengimajinasikan temannya sendiri, yaitu berupa robot kucing ajaib yang memiliki alat-alat ajaib untuk bisa mengabulkan permintaan-permintaan Nobita. Sampai pada akhirnya psikiater ini memberitahu bahwa Doraemon ini tidak ada dan hanyalah khayalan dari kepala. Dan kenyataan itu membuat Nobita depresi dan akhirnya memutuskan diri untuk bunuh diri pada usia 16 tahun. Konspirasi ini menyimpulkan bahwa Nobita berakhir dengan bunuh diri karena banyak sekali orang Jepang yang mengalami depresi dengan melakukan hal serupa dan angka kematian di Jepang ini sangatlah tinggi. Itulah alasannya pertumbuhan Nobita hanya terhenti di kelas 5 SD, Rek. Versi pertama yang beredar adalah Nobita meninggal karena terjatuh dan kepalanya terbentur oleh batu. Dan kejadian tersebut membuat Nobita ini harus dirawat di rumah sakit. Kebutuhan biaya yang sangat besar membuat Doraemon menjual barang-barang ajaibnya untuk perawatan si Nobita. Walaupun Nobita sudah dirawat dengan maksimal, tetap Nobita ini meninggal dunia. Beruntung ada satu barang yang tidak dijual oleh Doraemon, yaitu pintu kemana saja. Dan akhirnya alat ini digunakan untuk Doraemon untuk menemui si Nobita di surga. Dan ada juga anggapan lain, Rek, yaitu ceritanya sama tapi last endingnya itu berbeda, Rek. Jadi Nobita itu sakit parah dan dia itu harus dirawat di rumah sakit, dan tentu rumah sakit ini kan biayanya banyak. Jadi Doraemon di situ itu menjual semua barang-barangnya untuk pembayaran di rumah sakit, dan hanya tersisa satu alat ajaib, yaitu pintu kemana saja yang tidak dijual oleh si Doraemon. Dan suatu hari Nobita mengalami kritis dan meminta Doraemon untuk mengikhlaskan kepergiannya. Lalu Doraemon ini mengeluarkan alat ajaibnya pintu kemana saja untuk mengantarkan Doraemon ke surga. Dan otomatis Nobita tidak pernah mengalami dewasa dan Doraemon pun menghilang dari dunia tanpa jejak. Ada beberapa lembar komik yang memperlihatkan Doraemon adalah teman imajinasi Nobita. Dalam komik itu diceritakan bahwa Nobita hanya bisa berbaring di atas tempat tidur dengan diinfus. Sementara itu, dia selalu memeluk boneka yang sama rupanya dengan Doraemon, sehingga Nobita selalu mengimajinasikan mempunyai teman kucing yang memiliki keajaiban dan bisa memenuhi semua keinginannya. Jadi Nobita itu kayak punya penyakit stroke, Re. Dia tidak bisa ngapa-ngapain dan hanya bisa tidur di atas kasur. Ya, terbaring lemah gitulah. Karena terlalu lama berbaring itu, Re, dia mengalami depresi dan gangguan jiwa. Dan karena terlalu lama berbaring itu juga, dia mulai mengimajinasikan sesuatu yang dapat dia ciptakan. Pada versi kali ini, Doraemon meminta kepada Nobita untuk kembali ke masa depan selamanya. Tapi si Nobita ini menolak dan akhirnya si Nobita luluh dan mengizinkan Doraemon pergi dari kehidupannya. Hati Doraemon sangat berat untuk meninggalkan Nobita karena dia tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan akhirnya Nobita membuat situasi perkelahian dengan si Giant, dan meskipun si Nobita ini babak belur dengan perkelahian tersebut, tapi dia memenangkan perkelahian tersebut, Rek. Akhirnya Doraemon pergi ke masa depan dengan tenang, Rek, karena Nobita ini sudah bisa menjaga dirinya sendiri. Adegan ini ditutup dengan Nobita yang berada di dalam kamar, Rek. Hanya ada sinar matahari yang menaringi dia. Jadi ceritanya itu sad ending. Inilah
inilah versi yang paling beredar luas di masyarakat dan tentunya para pecinta film kartun. Ditulis oleh Tajima T. Yesu pada tahun 2005. Komik yang diberi judul Last Episode ini menceritakan sisi sedih dari Doraemon. Pada suatu hari, Nobita menemukan Doraemon dalam keadaan diam. Ternyata baterai Doraemon ini sedang habis dan harus diganti. Tetapi jika baterai Doraemon diganti, semua ingatan Doraemon ini hilang, dan hal itu tidak diinginkan oleh Nobita. Agar dia bisa menghidupkan kembali Doraemon, dia memiliki cara, yaitu belajar dengan giat untuk lulus dan mendapatkan nilai yang bagus. Oh Yorek, ini nggak ada yang tanya-tanya gitu, Kak, kok backgroundnya ganti? Kok beda sama kemarin-kemarin, kan banyak bonekanya, kok sekarang nggak ada, Kak? Ada yang tanya. Oke, gini Rek, kemarin-kemarin itu banyak sekali yang request gitu loh untuk diganti backgroundnya. Kak, ganti aja deh Kak backgroundnya, terlalu monoton, kok ada bonekanya terus, kok nggak ada inspirasi baru gitu. Lah makanya itu dari tim kita merubah backgroundnya seperti ini. Oke Rek, kalau kalian pengen request next konten selanjutnya, bisa komen di kolom komentar. Wes yore, ojo lali untuk like, comment, share, dan subscribe. Sehat terus ya Rek, tetap melangkah walaupun agak barbar. Ambiar Siti, yo kau apa? Pokok ojo sampai musing Rek. Ojo lali 4 sehat 5 sempurnanya ya Rek, di hari-hari ambiar kalian. Sehat terus Rek, tatak, see you next time.